Selamat bertemu lagi keluarga-keluarga yang berbahagia di ibadah Minggu 4 Oktober 2020. Kita memasuki minggu pertama pembukaan bulan keluarga. Kita dapat melihat, membangun dan memperbaiki keluarga-keluarga kita. Betapa indahnya ketika keluarga-keluarga dibangun atas dasar kasih Tuhan. Kita persiapkan dengan Kidung Jemaat 448 bait 1 dan bait yang ketiga. Alangkah indahnya serikat beriman. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhan yang di dalam surga terang. Sengsara dan beban dan ringan rasanya, sebab saudara seiman memikulnya serta. Dan marilah ibadah bulan keluarga pada minggu ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada keluarga saudara sekalian. Amin. Setiap keluarga pasti berharap merasakan ketentraman dan kedamaian. Dan itu akan kita dapatkan, saudara, ketika kita undang Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Itu Jemaat nomor 451, bait 1 dan bait yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudara-saudara, kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersekutu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, untuk kami menghayati kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membuka telinga kami, hati kami untuk Tuhan isi dengan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh Tuhan taburkan di dalam hidup kami, boleh kami pelihara,
sehingga berbuah manis, lebat, bermanfaat untuk keluarga kami, untuk gereja kami, bahkan untuk sesama kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kami berdoa. Amin. Saudara, firman yang hendak kita baca dan kita renungkan pada hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Judulnya adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu karena terjadi dari pihak Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang memperhatikan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menggambarkan realitas kehidupan orang percaya, realitas kehidupan keluarga melalui perumpamaan-perumpamaan yang ada. Secara khusus pada saat ini, di pembukaan masa bulan keluarga ini, Tuhan memakai kebun anggur sebagai lambang dari kehidupan keluarga-keluarga orang percaya. Karena temanya adalah
keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan melambangkan dengan kebun anggur, karena anggur itu adalah lambang kemakmuran sebenarnya, lambang kedamaian, lambang keceriaan, dan itu diberikan Tuhan kepada keluarga-keluarga yang takut akan Allah, keluarga-keluarga yang mau menyerahkan hidupnya kepada Allah sebagai pemilik sekaligus pemelihara kehidupan kita. Pemeliharaan dalam ibadah minggu yang lalu, salah satu yang penting adalah dalam bentuk ibadah. Namun saudara, pada kenyataannya banyak keluarga-keluarga yang tidak mau menyerahkan pemeliharaan hidupnya kepada sang pemilik keluarga itu yang sejati, yaitu Allah sendiri. Pemeliharaan yang Allah berikan sering diabaikan oleh keluarga-keluarga yang ada. Apa alasannya? Banyak keluarga-keluarga atau bagian dari keluarga yang merasa dirinya hebat, keluarganya keluarga yang luar biasa, keluarga yang sukses, keluarga yang pintar, bahkan dianggapnya itu bukan karena campur tangan Tuhan. Banyak keluarga yang melepaskan diri dari kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Banyak kebun-kebun anggur yang mengabaikan pemeliharaan dari Tuhan. Paling tidak itu yang terjadi pada saat itu. Tidak menyadari bahwa keluarga ini, kebun anggur ini adalah milik Tuhan. Sekali lagi itu dulu, sekarang mungkin tidak. Keluarga-keluarga sekarang menjadi keluarga-keluarga yang menyadari dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kadang-kadang lupa. Dalam perumpamaan yang sangat wajar dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu, seperti kisah ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Perumpamaan yang sangat wajar ini mengujar ke kehidupan keluarga-keluarga yang saat ini ada. Karena banyak sekali lagi keluarga yang tidak mau menyerahkan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan, kebun-kebun anggur yang melepaskan diri dari pemeliharaan Tuhan. Sehingga apa akibatnya? Banyak keluarga yang hidup bagikan kebun anggur, tetapi anggurnya tidak manis, anggurnya asam, tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan pengurus, pemilik anggur itu sendiri, keluarga-keluarga sendiri itu merasakan keasaman dalam hidup mereka. Karena melepaskan diri atas pemeliharaan Tuhan, anggur itu banyak yang layu karena dikelola dengan seadanya. Bahkan Bapak Ibu dan saudara semuanya, bisa jadi anggur itu menjadi tidak berbuah sama sekali. Keluarga yang ada tetapi sebenarnya sudah tidak menghasilkan apa-apa, suam tidak ada rasanya. Dan tentu itu sangat memprihatinkan.
kebun anggur yang asam, kebun anggur yang layu, keluarga yang asam, keluarga yang layu, keluarga yang tidak berbuah, memperlihatkan ketentraman dan kedamaian di dalam kehidupannya. Karena memang mengabaikan pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi dan nyata terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Mari kita melihat berdasarkan atas kesaksian firman Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan dalam rangka memelihara kehidupan keluarga-keluarga kita. Ayat 33 dikatakan, Ia membuka kebun anggur keluarga-keluarga kita, menanam pagar di sekeliling kita, dan menggali lubang tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Artinya apa? Tuhan begitu memperhatikan kehidupan keluarga kita. Ia memberikan pagar untuk kehidupan keluarga kita. Pada waktu itu kebun-kebun anggur itu dipagari dengan batu-batu besar yang keras, yang kasar. Kalau tidak demikian, kebun-kebun anggur itu akan dipagari dengan ditanami pohon-pohon yang berduri. Artinya Tuhan sangat memperhatikan keselamatan kita, memagari keluarga kita sedemikian kuatnya. Jika pengaruh-pengaruh hewan yang tidak merusak tanaman kita, merusak keluarga kita, itu harus melalui pagar yang berat. Kalau lolos, mungkin pagarnya sudah dirusak terlebih dahulu, atau mungkin godaan itu terlalu kuat. Tuhan juga menyiapkan lubang-lubang untuk memeras anggur. Artinya Tuhan menyediakan jaminan atas kebutuhan hidup kita. Tuhan juga mendirikan menara dalam kehidupan kebun anggur itu, agar kita waspada. Ketika ada bahaya yang mengancam, bahaya yang mendekat, segera kita mengenalinya dan segera kita mampu mengatasinya. Itu yang Tuhan lakukan untuk kebun anggurnya, untuk keluarga-keluarga kita, agar kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Tuhan persiapkan semuanya dengan serius. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah semuanya disiapkan dengan begitu baik, dijaga dengan begitu ketat, secara fisik memang Tuhan tidak ada di dalam kebun itu. Pada waktu itu banyak orang-orang kaya yang membuka kebun anggur, kemudian ia mengurusi bisnis yang lainnya. Bisa membuka kebun anggur yang baru, bisa membuka usaha-usaha yang lainnya. Kalau dalam ayat ini, ia pergi ke luar negeri mengurusi bisnis yang lainnya. Secara fisik sekali lagi, Tuhan memang tidak ada di dalam lingkungan keluarga-keluarga kita secara fisik, atau berada di tengah kebun anggur yang didirikannya. Namun bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan. Ia serahkan kebunnya untuk kita kelola bersama-sama. Nah, ketika masa panen hampir tiba, wajar ketika seorang pemilik kebun itu mengutus hambanya untuk mengambil sebagian atas hak-haknya. Kita diberkati oleh Tuhan, iya. Tetapi apakah itu milik kita semua? Tidak. Ada bagian-bagian yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ada bagian-bagian yang harus kita hitung, kemudian kita persembahkan kepada Tuhan. Celakanya saudara,
Ketika sebuah keluarga, sebuah kebun anggur itu sudah berjalan dengan baik, dipelihara oleh Tuhan, saatnya panen tiba, ia tidak rela ketika harus menyerahkan sebagian hasil kebun anggur itu kepada tuannya sebagai pemiliknya. Bahkan yang diutus untuk mengingatkan, ayo, kamu sudah diberkati oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan, disiapkan lubung yang besar, lubang-lubang yang besar, dijaga oleh Tuhan dengan menaranya yang tinggi. Saatnya engkau bersyukur dengan memberikan sebagian atas hasil kebun itu kepada Tuhan. Mereka tidak ikhlas, mereka tidak rela. Sehingga ketika utusan Tuhan itu datang, mereka tangkap, mereka pukul, mereka lempar batu sampai mati, hanya untuk mempertahankan hasil kebun anggur yang itu adalah pemberian Tuhan. Kejam sekali, tanpa sadar banyak keluarga-keluarga yang seperti itu. Tuhan mengutusnya lagi hamba yang lainnya, diperlakukan sama, ditangkap, dipukul, bahkan diseret keluar dari kebun anggurnya, dilempari batu sampai mati. Tuhan itu tidak mengizinkan kebun anggur miliknya, keluarga-keluarga yang dipeliharanya, menjadi keluarga-keluarga yang tidak mampu bersyukur. Karena orang yang tidak bersyukur akan terus berkembang, dan itu bisa membahayakan keluarga itu. Lupa akan siapa yang memberi, siapa yang memelihara kehidupan mereka. Sehingga Tuhan itu kemudian mengutus anaknya, yang menurutnya pasti lebih disegani. Utusannya dibunuh. Kalau anakku datang mereka pasti segan. Ternyata bayangan si Tuhan itu meleset. Ketika anaknya sendiri mendekati keluarga itu, mendekati kebun anggur itu, justru orang-orang yang ada di dalam kebun itu berpikir, ini ahli waris, kita bunuh saja agar ladang ini benar-benar menjadi milik kita. Tidak ada campur tangan siapapun juga. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengarahkan. Lupa juga tidak ada sebenarnya yang memeliharanya. Anaknya itu ditangkap, kemudian dibunuh dan dilemparkan keluar kebun. Mereka berpikir sekali lagi, kita tidak kelola kebun ini mandiri. Kita tidak kelola keluarga kita ini sendiri. Tidak usah melibatkan Tuhan sehingga kita harus berbagi hasil dengan Tuhan. Sekali lagi, itu sangat membahayakan kehidupan. Tapi kenyataan itu bisa jadi memang terjadi pada saat itu. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, ketika peristiwa itu terjadi, kira-kira apa yang akan dilakukan Tuhan itu terhadap kebun anggurnya? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Tuhan itu terhadap keluarga-keluarga yang berlaku seperti itu? Banyak orang mengatakan, Tuhan itu pasti membinasakan siapa yang ada di kebun anggur itu. Tuhan itu pasti akan melupakan keluarga-keluarga itu. Karena kebun anggur atau keluarga-keluarga itu menjadi bagian orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Nabi-nabi dibunuh, bahkan anaknya sendiri yang datang untuk mengingatkan dan menyelamatkan mereka pun akhirnya dibunuh. Anak yang diutus itu menggambarkan pribadi Tuhan Yesus, yang dalam kitab Perjanjian Lama sudah diingatkan, anak itu sebenarnya adalah batu penjuru. Batu, Bapak Ibu, dalam ayat ini mempunyai dua fungsi.
yaitu fungsi positif dan fungsi negatif. Ketika anaknya, ketika batu yang datang dalam kehidupan mereka itu dijadikan mereka sebagai batu penjuru yang mengarahkan bangunan di atasnya. Ketika Yesus itu dijadikan fondasi dalam kehidupan berkeluarga, maka keluarga itu akan tertata dengan sangat baik. Tatanan batu-batu di atasnya akan menjadi sangat terarah, rapi, dan kokoh. Tetapi ketika Yesus yang adalah batu itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka batu itu akan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Katakan dalam ayat yang ke-44, barang siapa jatuh ke atas batu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika Yesus yang datang dalam kehidupan keluarga kita itu kita jadikan sebagai batu penjuru, sebagai fondasi kehidupan keluarga, maka kita akan menjadi kebun anggur. Keluarga-keluarga kita akan menjadi kebun anggur yang baik, yang diberkati oleh Tuhan, yang ada kecukupan, ada ketentraman, dan ada kedamaian. Tetapi juga mengabaikan batu itu, maka keluarga itu justru akan menemukan hal yang sebaliknya, akan remuk, akan rusak, tertimpa batu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti setiap kita, setiap keluarga ingin merasakan hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketentraman, sebagaimana anggur yang dipelihara oleh Tuhan, berbuah lebat, manis, subur, karena memang dibangun di atas dasar yang benar. Tetapi ketika keluarga-keluarga kebun anggur itu menolak batu penjuru itu, maka batu itu justru akan menghancurkan keluarga itu. Tanpa fondasi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, mustahil kita akan membangun satu keluarga yang damai dan sejahtera. Bangunlah keluarga kita di atas batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bangunlah terus di atasnya, setinggi kita mampu, seindah selera kita. Ketika dasarnya adalah benar, maka keluarga-keluarga akan menjadi keluarga-keluarga yang baik. Karena keluarga-keluarga itu keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan dan mengandalkan kehidupannya atas pemeliharaan Tuhan. Mari kita hayati, kita koreksi kehidupan keluarga kita di pekan keluarga 2020 ini. Semoga Tuhan memberkati kita, menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai kebun anggur yang berbuah lebat, yang berasa manis, yang segar, karena Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Saudara-saudara, sering kita merasakan apa yang ada, apa yang punya dalam kehidupan keluarga kita benar-benar milik kita, karena kita dapatkan dengan jerih payah kita. Kita melupakan bahwa ada Tuhan yang memberkati keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita ambil sebagian untuk kita kuduskan, kita persembahkan kepada Tuhan. Hitung Jemaat nomor 365b bait 1 dan bait yang ke-6. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pandailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Limpah ruah kasihku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milikmu selamanya, milikmu selamanya. Saudara-saudara dan keluarga-keluarga yang berbahagia, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, jika pada saat ini Tuhan Engkau boleh lihat kehidupan kami, kehidupan keluarga-keluarga kami sebagai kebun anggur milik Tuhan. Jujur kami mengakui, kami sering mengabaikan pemeliharaan Tuhan. Kami lebih suka menjalani kehidupan keluarga kami dengan cara kami sendiri, sesuai dengan selera kami sendiri. Jika anggur milik Tuhan yang ada di dalam kebun ini tidak mampu berbuah dengan manis, layu, bahkan ketika ini berterus, maka kemungkinan akan segera kering dan mati. Oleh karena itu, Tuhan, kami undang Engkau untuk kembali hadir di dalam kehidupan keluarga kami. Engkau sendiri yang menjadi pondasi, batu penjuru atas kehidupan keluarga kami. Biarlah bagikan anggur ada kecukupan, ada kemakmuran, ada ketentraman dan kedamaian di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa menikmati ibadah seperti yang kami jalani. Kami serahkan mereka semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati mereka secara pribadi, Engkau berfirman di dalam hati mereka, sehingga hidup mereka pun sepadan dengan firman yang Tuhan Engkau perdengarkan. Kami serahkan saudara-saudara kami, para orang tua kami yang sudah mulai merasakan kelemahan di dalam tubuh mereka, sakit penyakit yang harus mereka rasakan. Berikan mereka Tuhan kesabaran, berikan mereka kekuatan, dan terus kembangkan semangat dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang berkekurangan, Tuhan Engkau limpahkan berkat kecukupan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang berduka, yang bersusah hati karena masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan keluarga mereka, kiranya Tuhan Engkau boleh hadir. Engkau bebat setiap luka di hati mereka, Engkau sembuhkan dan Engkau gantikan dengan sukacita di dalam hidup mereka. Saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang sudah mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan kiranya Engkau boleh berkati. Jangan biarkan keluarga-keluarga kami menemukan kerusakan, kesuraman, dan kesuaman, melainkan ada cinta kasih
yang sejati, seperti Tuhan Engkau mencintai kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, tempat di mana Tuhan Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau mengarahkan kehidupan kami. Berkati kami dengan ketentraman, kebersamaan. Berkati kami dengan semangat untuk terus bersekutu, untuk terus saling berbagi, saling menguatkan melalui kegiatan-kegiatan gerejawi. Berkati para majelis gereja, badan-badan pembantu yang ada, rencana program gereja, juga kebutuhan gereja. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersusah hati karena sedang sakit, terkena dampak musibah yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesabaran. Dan kami ajarkan Tuhan untuk kami mendisiplinkan diri kami, menjaga diri kami, bahkan menjaga orang-orang yang kami cintai yang ada di sekitar kami dengan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, agar kami boleh terhindar dari bencana yang saat ini sedang melanda dunia. Tuhan, kami dah akhiri ibadah pada saat ini. Tuhan, Kau memberkati kami sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa berserah atas pemeliharaan oleh Tuhan. Dan ajarkan keluarga-keluarga kami untuk senantiasa hidup dalam doa, seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Keluarga-keluarga yang berbahagia, mari kita akhiri ibadah pembukaan di bulan keluarga ini dengan menyerahkan hidup keluarga kita kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat-Nya. Setiap keluarga yang takut akan Tuhan dan berdasarkan hidupnya atas kasih setia Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan memberkati keluarga saudara dan melindungi keluarga saudara. Tuhan menyinari keluarga saudara dengan wajah-Nya dan memberi keluarga saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluarga saudara dan memberi keluarga saudara damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Amin. Para kekasih Tuhan, saudara-saudara, mari kita lihat di sekeliling kita, masih begitu banyak keluarga yang tidak ada ketentraman dan kedamaian di dalamnya. Kita hadir di dalam kehidupan mereka.
Hitung jemaat nomor 428 bait 1 dan bait yang ketiga. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Sampai ketemu di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.